Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya kisah masa lalu Kuma di chapter 1102 kali ini benar-benar akan segera berakhir dengan memperlihatkan kembali konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Redon bahwa chapter 1102 kali ini akan banyak memberikan informasi penting mengenai kejadian-kejadian yang belum dijelaskan oleh Oda Sensei dalam cerita One Piece. Bukan hanya itu saja, di akhir chapter kali ini kita akan melihat bahwa gelembung Nikyu no Mi yang digunakan sebagai wadah semua ingatan Kuma tiba-tiba telah menghilang. Tentu saja hal ini pun membuat para fan One Piece semakin penasaran sebenarnya apa yang terjadi kepada Kuma. Apakah Kuma benar-benar telah mati? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan full spoiler One Piece Chapter 1102. One Piece Chapter 1102 kali ini mendapatkan judul Kehidupan Kuma. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini masih merujuk pada kisah masa lalu Kuma setelah menjadi cyborg dan sisi bukai. Selain itu kita juga akan mendapatkan sebuah cover request yang memperlihatkan Bonnie sedang makan sandwich yang dibuat oleh sekelompok serigala. Lalu kemudian masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan perjalanan Bonnie setelah menjadi seorang bajak laut. Nah, tujuan pertama Bonnie ketika itu adalah melakukan perjalanan ke sebuah pulau untuk mencari Kuma. Sayangnya ketika Bonnie tiba di pulau itu, Kuma sudah pergi menjauh. Menariknya, di pulau itu, bajak laut Bonnie selalu meninggalkan banyak sekali anak-anak dan orang tua yang terluka setelah mereka terlibat konflik dengan bajak laut Bonnie. Nah, rupanya anak-anak dan orang tua itu adalah para angkatan laut yang telah diubah oleh Bonnie dengan kekuatan buah iblisnya. Itu sebabnya kenapa para angkatan laut menganggap jika bajak laut Bonnie sangat jahat dan berbahaya. Di sisi lain, Kuma yang telah pergi meninggalkan pulau itu sebenarnya mengetahui jika Bonnie sedang mencarinya. Namun, Kuma memutuskan untuk tidak bertemu dengan Bonnie karena Kuma sadar betul hal ini akan diketahui oleh pemerintah dunia dan angkatan laut. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan adegan ketika Luffy mendapatkan nilai bounty pertamanya. Atau lebih tepatnya, setelah kelompok bajak laut topi jerami berhasil mengalahkan bajak laut Arlong. Nah, di momen ini kita diperlihatkan reaksi dari Luffy, Ace, Jinbe, dan Sabo yang ditampilkan dalam acara Jump Fest kemarin. Beberapa waktu kemudian, lebih tepatnya di Pulau Egghead, kita diperlihatkan perbincangan antara Kuma dan Dr. Vegapunk. Nah, di sini Dr. Vegapunk menunjukkan kepada Kuma bahwa pasukan pacifista telah mulai diproduksi. Sementara itu, Kuma mengatakan kepada Dr. Vegapunk tentang insiden Enies Lobby. Ya, Kuma menjelaskan kepada Dr. Vegapunk bahwa Luffy adalah anak dari Dragon. Kuma sadar bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan informasi dari Dr. Vegapunk karena dia sudah berjanji untuk memberikan seluruh ingatannya kepada Dr. Vegapunk. Tentu saja mendengar hal tersebut, Dr. Vegapunk awalnya tidak percaya jika Luffy adalah putra dari Dragon. Kuma pun kemudian mengatakan sangat mengherankan bagaimana seorang anak laki-laki dengan kekuatan karet melawan pemerintah dunia sama seperti Nika yang legendaris. Hingga beberapa waktu kemudian kita pun diperlihatkan Kuma yang telah tiba di Thriller. Ya, di sini kita melihat Kuma yang sedang melihat kelompok bajak laut topi jerami setelah berhasil mengalahkan Moria. Dan di saat yang bersamaan, Kuma menerima panggilan dari pemerintah dunia untuk mempersiapkan perang melawan bajak laut Shirohige. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan beberapa waktu kemudian setelah insiden di Thriller. Nah, di momen ini kita melihat bajak laut Bonnie yang telah tiba di Kepulauan Sabaody. Dan tepat di momen ini juga kita melihat Kuma yang sedang memandangi Bonnie sambil tersenyum. Sementara itu, Kuma yang mendengar tentang insiden Tenryubito, jadi dirinya memutuskan untuk segera pergi menuju ke atap pelelangan manusia ikan
Dan betapa terkejutnya Kuma setelah dia mengetahui bahwa Luffy berhasil menghajar Tenryubito untuk melindungi manusia ikan. Kuma yang melihat hal ini pun kemudian mengatakan ini adalah tindakan pemberontakan yang tak seorang pun mampu melakukannya selama berabad-abad. Dan setelah itu, kita pun diperlihatkan insiden Sabaody ketika kelompok bajak laut topi jerami berhadapan dengan Admiral Kizaru dan para pacifista. Nah, di momen ini, Kuma yang melihat Luffy sedang menangis karena tidak bisa menyelamatkan teman-temannya. Kemudian Kuma mengatakan dalam hatinya bahwa itu tidak benar sama sekali. Kalian semua belum siap untuk dunia baru. Jangan datang sampai kamu siap, karena kamu adalah pria yang suatu hari nanti bisa menyelamatkan dunia. Bersamaan dengan insiden di Sabaody, kita pun diperlihatkan keadaan di Pulau Egghead. Nah, di sini Saturn mencoba memerintahkan Dr. Vegapunk untuk memasang penghancur pada tubuh Kuma. Tujuannya untuk berjaga-jaga. Dr. Vegapunk yang terkejut kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan menggunakan metode lainnya yang memungkinkan Kuma untuk mempertahankan kesadarannya. Namun, Saturn tetap bersikeras bahwa pikiran Kuma harus dihilangkan. Saturn kemudian mengatakan, saya juga adalah seorang ilmuwan. Percuma saja Anda mencoba berbohong kepada saya, Vegapunk. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan sebelum menjelang perang di Marineford terjadi. Nah, di momen ini kita diperlihatkan Kuma dan Dr. Vegapunk saling mengucapkan selamat tinggal. Dr. Vegapunk menjelaskan bahwa dia akan memprogram Kuma untuk melawan bajak laut Shirohige. Kuma pun kemudian mengiyakan hal tersebut dengan satu permintaan terakhirnya. Ya, Kuma mengatakan, aku ingin sekali melihat pertumbuhan kelompok bajak laut topi jerami, tapi karena aku tidak bisa melakukannya, setidaknya aku ingin melindungi rumah mereka, yaitu kapal Tosen Sunny. Dr. Vegapunk kemudian bertanya, kenapa kau begitu percaya pada Luffy? Kemudian Kuma menjawab, aku tahu nikah hanyalah sebuah legenda, tapi aku telah berjanji pada Bonnie bahwa suatu hari nanti ada seorang pejuang pembebasan datang untuk membebaskannya. Dan tindakan Luffy selama ini telah membuatku tersentuh. Ya, dia adalah pria yang mungkin akan mengubah keadaan suatu hari nanti. Kemudian kita pun diperlihatkan Kuma yang memberikan ingatannya kepada Dr. Vegapunk sesuai janjinya. Nah, di sini kita diperlihatkan ingatan Kuma yang terlihat seperti salinan aslinya. Jadi, Kuma tidak melupakan apapun dengan mengeluarkannya menggunakan kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi. Menariknya, ingatan tersebut akan hilang ketika ada seseorang menyentuhnya. Jadi, Dr. Vegapunk mencoba untuk mengembangkan sistem untuk mengamati dan mempelajari hal tersebut tanpa menyentuh gelembung ingatan Kuma. Di momen ini juga kita diperlihatkan sebuah adegan yang sangat emosional. Ya, Dr. Vegapunk menarik tuas mesin sambil menangis bersamaan dengan menghapus semua kesadaran Kuma. Bukan hanya itu saja, kita pun diperlihatkan sebuah cahaya yang menyinari Pulau Egghead. Di akhir chapter, flashback Kuma pun berakhir dan memperlihatkan kembali keadaan ruangan yang menjadi tempat Dr. Vegapunk menyimpan ingatan Kuma dalam gelembung Nikyu Nikyu no Mi. Nah, rupanya gelembung ingatan Kuma tersebut tiba-tiba menghilang dan kita pun diperlihatkan Bonnie yang sedang menangis di lantai. Chapter pun kemudian ditutup dengan kata-kata terakhir dari Kuma bahwa dia meminta kepada Dr. Vegapunk untuk memberitahu Bonnie, di mana Kuma mengatakan, selamat ulang tahun yang ke-10 Bonnie. Well, chapter yang sangat menarik ya bosku. Akhirnya kita mengetahui beberapa detail dalam insiden yang terjadi sebelum time skip. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1102. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.